Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Status kejadian luar biasa malaria di Kabupaten Parigi Motong diperpanjang hingga 2026. Angka stunting di Kota Palu hingga tahun 2025 masih tinggi. Sulawesi Tengah masuk salah satu daerah literasi terendah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah memperpanjang status kejadian luar biasa malaria selama 6 bulan ke depan. Perpanjangan status siaga darurat itu terhitung mulai September 2025 hingga Februari 2026. Data dari Dinas Kesehatan Parigi Motong menyebutkan jika saat ini terdapat 160 kasus malaria dan belum mengalami penurunan. Kasus ini pun mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dengan membentuk Satgas Penanganan Malaria. Adapun wilayah dengan penyebaran tinggi kasus malaria antara lain Kecamatan Motong, Bolano Lambunu, Taupa, Kasimbar, dan Sausu. Salah satu pemicu utama meningkatnya kasus malaria itu adalah aktivitas tambang di wilayah tersebut. Kasus malaria ini pemerintah kabupaten itu sementara untuk bagaimana caranya menekan. Kalau seandainya masih ada kedapatan, artinya ditemukan hal yang seperti itu, yang jelasnya pemerintah kabupaten itu tetap menggalakkan apa yang menjadi penyebab itu. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong saat ini terus menggagalkan pencegahan, mulai dari penyemprotan rumah warga, pemeriksaan massal, hingga distribusi ke lambu. Dinas Kesehatan menetapkan 8 puskesmas sebagai fokus penanganan karena ditemukan penularan lokal atau indigenius. Kasus malaria di Parigi Motong menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Kasus keracunan akibat makan bergizi gratis menimpa ratusan siswa sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. Meski begitu, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini tetap berlanjut. Insiden keracunan beberapa waktu lalu ternyata tidak berpengaruh terhadap animo siswa untuk menikmati paket makanan bergizi gratis tersebut. Seperti terlihat di Sekolah SMK Negeri 2 Palu, ribuan siswa tetap menikmati menu makanan dengan santai. Mereka mengaku tidak khawatir dengan makanan yang dibagikan setiap hari di sekolahnya. Apalagi dapur MBG dinilai selama ini bersih. Terus soal kekhawatiran, jujur saya tidak khawatir sama sekali karena saya lihat di TikTok itu dapur MBG-nya sangat bersih. Kalau masalah konsumsinya itu saya sangat menikmati karena akhir-akhir ini menunya enak-enak. Pendapatku tentang adanya kasus keracunan MBG ini mungkin sebagian besar dapurnya bisa diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi besar-besaran. Untuk kekhawatirannya saya sedikit khawatir karena kejadian keracunan ini sudah terjadi di bagian Kota Palu. Untuk menikmati MBG saya sangat menikmatinya. Pengawas MBG di SMK Negeri 2 Palu juga rutin melakukan evaluasi terhadap higienitas dan standar kesehatan menu makanan yang dibagikan kepada siswanya. Selain itu, memberikan pelatihan kepada penyaji MBG tentang standarisasi higienitas makanan. Ketika anak-anak tahu dia tidak cocok atau alergi dengan makanan itu, mereka tidak makan. Mungkin sebenarnya mereka makan sayurnya. Kemudian cara mengawasinya karena guru piket setiap hari berbeda-beda atau bergantian, maka yang mengawasinya adalah setiap guru piket yang memang berjaga atau berpiket
di waktu pembagian atau pendistribusian MBG tadi dengan cara dilihat dulu makanannya seperti apa, apakah basi atau tidak. Ketika sudah basi, ketika aman, maka dengan satu sampel tadi saja semoga bisa mewakili sampel-sampel atau pemberian MBG yang lain, sehingga kami mendistribusikannya sesuai dengan data yang ada di SMK 2. Distribusi paket makanan bergizi gratis di SMK 2 Palu selama ini berjalan lancar dan belum ditemukan adanya kasus keracunan. Pihak sekolah berharap musibah yang menimpa siswa lainnya di daerah lain tidak terjadi lagi. Cindy Estianti dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Program makanan bergizi gratis terus berlanjut meski terjadi insiden keracunan di sejumlah daerah. Pemerintah daerah dan instansi terkait terus membangun fasilitas pendukung program andalan Presiden Prabowo tersebut. Seperti yang dilakukan Polda Sulawesi Tengah Rabu pagi, meresmikan gedung baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kota Palu. Peresmian dilakukan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho. Keberadaan SPPG tersebut dinilai sebagai wujud nyata kepolisian dalam mendukung kebijakan nasional. Gedung tersebut nantinya berfungsi untuk mendistribusikan paket makanan sehat setiap hari kepada ribuan siswa, baik taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah kasus keracunan seperti yang menimpa ratusan siswa beberapa waktu lalu, Polda Sulawesi Tengah melibatkan tim bidang kedokteran dan kesehatan. Mereka nantinya akan melakukan pengawasan ketat terutama dalam hal kebersihan dapur, pengolahan bahan makanan dan penyimpanan logistik hingga pemeriksaan kesehatan makanan. Semuanya itu harus sesuai dengan SOP. Jadi mereka masuk itu harus cuci tangan. Dan juga baju mereka yang dari luar itu tidak bisa dipakai di dalam. Semua baju di dalam itu steril. Jadi untuk kualitas dan kehigienitas makanan kita, insya Allah kami Badan Gizi Nasional yang bermitra dengan Polda Sulawesi Tengah berkomitmen untuk membangun anak bangsa sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo. Selain di Palu, sejumlah Polres di Sulawesi Tengah juga sedang membangun unit SPPG seperti Polres Morowali, Polres Banggai Kepulauan, dan Polresta Palu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.